Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Hai semuanya, saya Septiani dari perwakilan kelompok 5 Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang the changing workplace atau tempat kerja yang berubah. Berikut anggota kelompok kami. Di sini kami akan memperjelas sedikit tentang materi the changing workplace, characteristic of the US population, lalu yang ketiga adalah global population trend and the changing. The changing workplace adalah dunia kerja atau tenaga kerja manajerial yang dulunya didominasi oleh etnis tertentu sekarang telah berubah menjadi tenaga multi etnis yang seimbang genrenya. Tetapi angka kerja masih dalam transisi karena keseluruhan populasi berubah pada bagian ini. Di sini kami melihat beberapa perubahan dengan fokus pada tren demografinya, dengan melihat pada karakteristik populasi atau suatu negara dan kemudian dengan tren keragaman globalnya. Tren ini akan tercermin dalam tempat kerja yang berubah, sehingga membuat informasi ini penting untuk dikenali dan difahami oleh seorang manajer. Tentu tidak mudah bukan untuk membuat perubahan, terutama oleh seorang manajer. Ternyata mengelola suatu perubahan itu sangat sulit jika kita atau perusahaan terjebak dalam sesuatu yang atau dalam kebiasaan yang membentuk zona nyaman. Seorang pemimpinlah yang harus mewacanakan suatu perubahan, pasti mendapat penolakan bukan dari banyaknya karyawan atau orang sekitar. Itulah kenapa di sini ada satu buku yang sering dibicarakan oleh John Cattell. John Cattell ini lebih menekankan kepada aspek pengelolaan manusia sebagai kunci sukses perubahan. Kunci kesuksesan ini bukan dari ide yang cemerlang, tapi bagaimana mengatasi hambatan manusia yang menolak atas ide-ide tersebut. Contohnya saja, pada saat Presiden Jokowi memperkenalkan revolusi mental, akhirnya berhenti pada jargon yang seperti ini. Indah, tapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, ada karakteristik of the US population. Menurut data statistik dari laporan sensus Amerika Serikat terbaru memperkuat dengan apa yang telah kita lihat terjadi perubahan di Amerika. Masyarakat yang semakin beragam akan secara dramatis mengubah wajah Amerika pada tahun 2050 nanti. Di sini ada beberapa perubahan yang paling dramatis dari keragaman penduduk, seperti jumlah penduduknya yang akan meningkat. Lalu peningkatan ini juga disebabkan oleh imigran dan keturunan mereka yang lahir di Amerika Serikat ini. Perubahan utama ini akan terjadi pada presentasi populasi Hispanik dan kulit putih. Tetapi data juga menunjukkan bahwa populasi Asia juga akan bertambah 2 kali lipat, bahkan lebih. Selain itu juga, pada tahun 2050, 1 dari setiap 5 orang akan berusia 65 tahun atau lebih. Kemampuan manajer dan organisasi untuk secara efektif mengelola keragaman yang tidak sejalan dengan populasi ini sangatlah penting untuk seorang manajer untuk mengelolanya. Lalu di sini juga ada global trend and the changing. Global atau biasa disebut dengan global workforce. Saat ini planet kita juga berbagi dengan lebih dari 7,4 miliar orang. Angka yang diproyeksikan ini juga akan meningkat ya menjadi hampir 10 miliar pada tahun 2050 nanti. Itu adalah peningkatan yang sangat dramatis bukan? Lebih dari sepertiganya. Apa saja sih tren populasi utama dan apa arti bagi tempat kerja? Yang pertama adalah tren usia. Kenapa sih? Karena seiring dengan meningkatnya masa hidup juga beberapa daerah yang memiliki proporsi lansia yang lebih tinggi di daerah Eropa. Untuk saat ini negara Eropa adalah negara tertinggi, yaitu
banyaknya usia lansia di atas 60 tahun. Lalu yang kedua ditempati oleh Amerika Utara, dan yang ketiga adalah Jepang dengan media usia di atas 46 tahun dan angka kelahiran yang sangat rendah. Jerman, Italia, dan Portugal juga memiliki usia rata-rata di atas 44 tahun. Pada tahun 2050 nanti, usia rata-rata Tiongkok juga diproyeksikan menjadi 56 tahun dan Singapura akan menjadi 53 tahun. Nah, di sini juga ada Global Population Trend and the Changing. Di sini ada genre, identitas genre, dan orientasi seksual. Dalam populasi global saat ini juga lebih banyak pria ya daripada wanita secara keseluruhannya. Tapi bila kita melihat ke masa depan di tahun 2050 akan lebih banyak perempuan loh daripada laki-laki, karena seluruh populasi dunia sementara beberapa negara juga melegalkan persamaan hak bagi komunitas LGBT, mencegah diskriminasi, juga pelecehan atas dasar identitas genre atau orientasi seksual. Perselisihan dan kekerasan di wilayah tertentu meningkat karena tekanannya terhadap migrasi dan mengarah pada perubahan kebijakan nasional dan regional. Migrasi juga mempengaruhi kompetensi etnis dan agama dari populasi lokal tersebut yang harus diperhatikan dari bisnis global juga tentunya. Tren ini menunjukkan urgensi nyata untuk meningkatkan keragaman di tempat kerja, populasi domestik atau internasional tanpa memandang jenis kelamin, etnis, agama ataupun usia. Di sini juga ada beberapa tabel foto populasi. Kita bisa seperti yang tadi sudah saya jelaskan urutan-urutannya. Nah, saya akan menjelaskan satu buku yang tadi sudah saya bicarakan tentang John Cattell, tentang The Changing Work. The Changing Workplace itu menurut John Cattell adalah lebih menekankan pada aspek pengelolaan manusianya, dan karena manusia adalah kunci sukses suatu perubahan. Di sini John Cattell punya solusinya terbagi menjadi 8. Yang satu adalah ciptakan kebutuhan mendesak. Bagian ini sangat penting untuk bisa meyakinkan pegawai karena bisa dimulai dengan diskusi-diskusi ringan dan keterbukaan. Yang kedua adalah menciptakan koalisi yang kuat. Sebaik apapun idenya suatu perusahaan dan perubahan tidak mungkin berhasil jika dikerjakan seorang diri, sehingga sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari orang sekitar dan juga karyawan. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah visi untuk perubahan. Biasanya dalam suatu perusahaan atau organisasi, orang akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Tentunya ini adalah tugas manajemen untuk memperkenalkan suatu visi di masa depan agar bisa diterima oleh semua. Pada akhirnya perlu dukungan juga dari semua karyawan dan orang di sekitar. Yang keempat adalah komunikasikan visi dengan jelas. Tentunya semakin besar organisasi, semakin besar perusahaan, semakin sulit juga manajemen untuk menyampaikan visi-visi mereka. Dengan dibantunya oleh karyawan dan dukungan, maka akan terjadinya perubahan dan revolusinya akan lebih cepat untuk suatu perusahaan atau organisasi itu tersendiri. Yang kelima adalah hilangkan semua hambatan. Sebaik apapun komunikasi kita, pasti ada saja orang atau karyawan yang menolaknya. Nah, dalam situasi ini, manajer harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menghilangkan hambatan tersebut. Lalu yang keenam adalah ciptakanlah kemenangan jangka pendek. Tidak semua orang punya perspektif jangka panjang ya. Itulah sebabnya pemimpin harus bisa membuktikan kesuksesannya dalam jangka pendek atas ide perubahannya yang sudah dilakukan. Kemenangan kecil ini juga bisa dijadikan momentum untuk kemenangan yang lebih besar di masa yang akan datang nanti. Lalu yang ketujuh adalah terus membangun dan memperbaiki perubahan yang kita lakukan saat ini. Apalagi ketika kesuksesan kecil itu sudah terjadi, kita jangan cepat puas. Lalu yang terakhir adalah tanamkan semangat perubahan dalam budaya berorganisasi. Nah, kunci utama dalam melakukan perubahan adalah pada manusianya,
bukan teknologi, bukan juga proses, dan bukan juga sumber daya. Jadi, penting bagi setiap pemimpin untuk bisa merangkul setiap karyawannya sampai mencapai level tertinggi, yaitu level emosionalnya. Itulah kenapa pemimpin harus memiliki sifat emosional atau mempunyai kecerdasan emosional. Ini tantangan pemimpin, bagaimana membuat suatu organisasi atau perusahaan bukan hanya bisa melihat pentingnya suatu perubahan, tapi juga ikut merasakan sendiri manfaatnya bagi setiap orang dan juga bagi setiap karyawan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dari beberapa materi yang tadi saya sampaikan? Baguslah kalau begitu. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang sudah menonton dari awal, boleh dong di-like dan di-share ya. Jangan lupa bagikan linknya kepada teman-teman kalian yang ada di sosial media juga ya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya Septiani, perwakilan dari kelompok 5.